Siapa tadi? Tegar hadir ya. Tegar, Chelsea Pasaribu hadir. 1, 2, 3, 4. Chelsea hadir. Bu, hadir Bu. Oke, Chelsea. Mutia Khairunisa. Hadir Bu. Oke, Alia Dia Azahra. Hadir Bu. Alia. Naufal Abdurrafi. Hadir Bu. Oke. Siapa lagi nih? Naufal Reyan Febriansyah. Hadir, Bu. Reyan. Silviana Ayu. Hadir Bu. Silviana Ayu hadir. Tara Desenia Marcanda. Hadir Bu. Shelina Anggraini. Hadir Bu. Falah Muhammad Taqiyuddin. Hadir, Bu. Oke. Aulia Nia Syaskia. Hadir Bu. Aulia Mailia Azrianti. Hadir Bu. Oke, Mailia. Terus Tri Alinda Juliska. Hadir Bu. Mailia. Bentar. Tri Alinda. Tri Alinda. Mana ya? Ada Tri Alinda. Tri Alinda. Terus Gina Samanta. Hadir Bu. Oke, Torik M Hakim. Torik Hakim. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Oke, Bagas Arga Saputra. Hadir, Bu. Wikaryani. Wika hadir. Oke, Wika nggak ada. Chelsea Ayudia. Chelsea ada. Hadir Bu. Chelsea. Atala Priyariardi. Atala ada. Putri Aprilia Yelena. Hadir Enggak lah. Putri. Hadir Bu. Ada Putri. Ada Bu, ada. Hadir mana Halo? Putri? Saya Bu. Oke, Putri. Nilma Hidayah. Hadir Bu. Nilma. Winda Magdalena. Hadir Bu. Muhammad Alvin. Hadir Bu. Oke. Siapa lagi nih? Pak Rizal Hariwira. Hadir, Bu. Pak Rizal. Dinda Agustina. Hadir Bu. Dinda Yesi Triwahyuni. Hadir Bu. Gina Mulandari. Hadir Bu. Gina. Terus Gendo Rasya Syaragi. Hadir Bu. Oke. Rahmat Ramadan. Hadir Bu. Raihanum Putri Umairah. Hadir Bu. Oke. Muhammad Iqbal. Hadir, Bu. Cindy Sintami Priscilla benar. Cindy hadir. Oke. Amelia Nur Salsabila. Hadir Bu. Esye Nur Fazila. Hadir Bu. Rapi Jaya Tampu Bulon. Hadir Bu. Rapi. Bima Hulistiawan. Hadir, Bu. Afriandi Fajri. Hadir Bu. Oke, terus Ika Khairunisa. Hadir Bu. Novtasya Francisca.
Hadir, Bu. Tasya. Nah, habis 37. Yang angkatan atas siapa hadir? Oke. Oke, nanti untuk yang kelas Jumat kayaknya enggak di akhir ya saya absen karena cukup memakan waktu untuk absen 40-an orang. Oke, jadi hari ini kita akan melanjutkan ya untuk mata kuliah kita ataupun materi yang sudah kita pelajari sebelumnya, khususnya untuk yang di kelas hari Senin jam 1, tapi di kelas Jumat ini materi baru ya, artinya memang belum saya kenalkan sebelumnya karena memang di Jumat kemarin saya liburkan ya, liburkan karena memang jam 1 dan juga saya ada kegiatan kemarin di kampus Dompa. Ini basis data. Untuk materinya udah saya share belum ya di Google Classroom untuk yang kelas hari apa? Hari Senin. Ini model data. Model data. Sudah terlihat? Aman, Bu. Udah. Saya. Mana nih? Mana nih zoomnya? Aduh. Sini. Ini yang terlihat yang mana ya? Screen yang mana ya? Bingung saya nih, karena banyak yang saya buka. Oh, ini nanti berarti. Yang model data relasional, Bu. Full ya? DBT. Ya, full. Oke. Oh, boleh. Oke. Jadi kita lanjutkan ya. Jadi hari ini kita materinya ada model data relasional dan struktur penyimpanan data dalam base data. Nanti jika ada yang mau ditanyakan silakan ajukan tangannya aja ya di fitur yang udah ada di Zoom. Nah, jadi kemarin saya sudah jelaskan bahwasanya untuk sistem base data itu kan ada jenis-jenisnya ya. Salah satunya adalah jenis base data relasional ataupun basis data yang memiliki hubungan, yang memiliki relasi satu sama lain. Nah, di sini kita bisa definisikan bahwasanya model data relasional dan struktur penyimpanan data dalam base data itu merupakan suatu pendekatan di mana ketika kita menyimpan data, data kita akan direpresentasikan dalam bentuk informasi yang dituangkan dalam bentuk tabel 2 dimensi, ya, tabel 2 dimensi yang kita sebut dengan relasi nantinya. Nah, ini adalah konsep dasar dari model data relasional. Ini adalah pengertiannya ya. Jadi nantinya karakteristiknya ada baris, ada kolom. Di mana baris dan kolom itu dia akan membentuk sebuah struktur data yang memang terstruktur ataupun terorganisir. Ada baris, baris itu dia akan merepresentasikan entitas, terus juga kolom nantinya juga akan merepresentasikan atribut ataupun properti dari entitas yang ada. Kita lanjutkan. Nah, di sini kita akan mengenal yang namanya relasi, relasi ataupun relation ataupun hubungan. Hubungan di sini tabel dalam base data relasional dia ada baris dan kolom. Suara apa itu? Oke. Baris dan kolom ya, nanti dia akan menunjukkan bagaimana hubungan entitas satu dan entitas lainnya di dalam dunia nyata. Ini saya kasih contoh, misalkan saya punya entitasnya adalah dosen, ya, entitas satu saya adalah dosen. Entitas dua saya itu adalah mahasiswa.
ya. Jadi kalau kalian lihat di sini antara dua entitas, dosen dan mahasiswa, kira-kira apa nih hubungan antara dua entitas ini? Apa kira-kira? Mengajar ya, mengajar ataupun diajarkan. Jadi kalau kita baca, misalnya ini dosen, ini mahasiswa. Dosen mengajar mahasiswa. Kalau kita balik entitasnya, mahasiswa diajarkan oleh dosen. Nah, itu konsep dari relasi kalau kita tuangkan dalam dunia nyata. Misalkan saya ambil lagi nih mata kuliah ya, mata kuliah sama mahasiswa. Berarti entitasnya, entitas satu adalah mahasiswa, entitas dua adalah mata kuliah. Relasinya adalah apa? Mengambil, bisa ya. Mahasiswa mengambil mata kuliah. Kita balikkan entitasnya. Mata kuliah diambil oleh mahasiswa. Nah, itu konsep dari relasi ataupun hubungan. Terus di sini kita juga akan mengenal yang namanya tuple. Tuple itu nanti kalian akan mendengar nama lainnya, istilah lainnya tuh bisa record, bisa baris. Tuple atau record atau baris itu sama ya. Jadi kalau tuple itu dia merupakan entry ataupun value lah dari sebuah entitas gitu. Jadi satu tuple itu berisi nilai untuk setiap atribut dalam relasi. Terus ada lagi atribut. Atribut itu dia adalah entitas ya, ataupun suatu entitas, properti dari suatu entitas yang membentuk kolom dalam tabel. Nah, jadi setiap atribut itu dia akan memiliki nama dan domain nilai tertentu. Saya ambil contoh, saya punya atributnya adalah misalkan nama mahasiswa, terus prodi mahasiswa. Nah, itu contoh dari atribut ya, nama mahasiswa dan prodi. Nah, di sini yang akan menjadi tupelnya apa? Recordnya apa? Misalkan nama mahasiswanya siapa di sini? Misalkan nama mahasiswanya Nabil, Nabil Andika. Terus prodinya apa? Teknik informatika. Nah, itu adalah tupel ataupun record. Jadi sampai sini paham perbedaan antara tupel dan atribut? Paham ya? Jadi atribut itu kalau kita contohkan dalam sebuah kolom itu dia adalah kolomnya ataupun yang menjadi induk lah. Misalkan atributnya itu NIM, nama mahasiswa, prodi, alamat, jenis kelamin itu atribut. Nah, kalau tupel apa? Isi dari atribut itu. NIM-nya berapa? 25 sekian. Namanya siapa? Terus dia prodi apa? Teknik informatika. Jenis kelaminnya apa? Laki-laki. Nah, itu adalah record, value, nilai dari atribut itu sendiri. Nah, itu istilahnya. Kita lanjutkan. Di sini kita juga mengenal istilah domain. Domain itu adalah sekumpulan nilai yang memang diperbolehkan dalam suatu atribut. Artinya, dia akan mendefinisikan tipe data dan batasan nilai yang bisa kita simpan dalam atribut tertentu. Terus ada lagi cardinality. Nah, cardinality itu adalah jumlah baris dalam tabel. Terus ada juga degree. Degree itu adalah derajatnya ya, derajat ataupun nantinya kita bisa lihat bagaimana sih hubungan yang memang detail hubungan dari apa tadi? Dari entitas satu ke entitas yang lainnya. Lebih jelasnya lagi nanti kita lihat contoh. Nah, terus kita juga mengenal yang namanya kunci. Nah, kunci, mungkin kalian yang sudah belajar praktikum base data, kalian sudah membuat sebuah database ya, sudah mengimplementasikan database dalam DBMS, khususnya MySQL. Nah, jadi dalam satu tabel itu, kita harus memiliki yang namanya kunci. Salah satunya adalah kunci utama ataupun primary key. Ataupun di sini dia merupakan identitas ya, identitas yang mewakili atribut tersebut ataupun tabel tersebut. Kunci pertama yang kita kenal itu ada primary key. Ya, primary key itu adalah atribut unik dalam tabel di mana dia mengidentifikasikan setiap record secara unik. Nah, sudah saya jelaskan ya sebelumnya, saya punya mahasiswa yang namanya sama, misalkan namanya di kelas saya ya, nama mahasiswa satu Muhammad Adi, nama mahasiswa juga Muhammad Adi, penulisan namanya sama, ejaannya sama. Nah, kira-kira bagaimana sih saya membedakan Muhammad Adi 1 dengan Muhammad Adi 2? Tentunya sebagai seorang mahasiswa kita punya nih identitas kita. Apa? Itu adalah NIM, nomor induk mahasiswa. Artinya NIM yang kalian punya di Prodi Teknik Informatika Universitas Maritim Raja Ali Haji itu tidak ada yang sama. Itu hanya milik kalian sendiri. Seperti itu. Nah, itu adalah sesuatu yang unik
di dalam sebuah table yang mewakili ataupun mengidentifikasi record secara unik. Nah, misalkan sebagai penduduk apa gitu, yang unik apa, misalkan NIK, nomor induk kependudukan. Terus kalau kalian sebagai mahasiswa, apa nih identitas kalian sebagai sebagai siswa, NISN gitu, nomor induk siswa nasional. Terus dosen apa, NIDN dan seterusnya. Nah, itu adalah primary key. Terus ada foreign key ataupun kunci asing. Nah, kunci asing ini definisinya dia merupakan primary key. Dia awalnya adalah primary key di tabelnya sendiri. Tetapi ketika kita menggunakan yang namanya relasi, ketika kita menghubungkan tabel yang dia punya dengan tabel lain, dia tidak akan lagi menjadi primary key, tapi dia akan menjadi foreign key, kunci tamu ataupun kunci asing di tabel yang lain. Gitu. Contohnya saya punya tabel, susah kalau nggak nulis ini ya. Saya punya tabel mahasiswa dan tabel nilai. Ya, tabel mahasiswa, tabel nilai, tabel mata kuliah. Nah, saya mau ngelola tabel nilai. Otomatis di tabel nilai isi-isinya apa? Apa aja isi-isi di tabel nilai? Misalkan apa ya, ID nilai misalkan ya. Terus nama mahasiswa, terus mata kuliahnya apa, nama dosennya siapa, terus nilainya apa. Nah, salah satunya kan kita punya mahasiswa, sedangkan nama mahasiswa kita sudah ada nih tabel mahasiswa. Nah, jadi bagaimana kita menghubungkan antara nama mahasiswa yang di tabel mahasiswa, dia akan ada di tabel baru, yaitu tabel nilai. Nah, untuk itu kita perlu yang namanya foreign key tadi. Artinya, kita akan menghubungkannya dengan NIM, ya. Primary key di tabel primary key yang ada di tabel mahasiswa apa tadi? NIM ya. NIM. Nah, NIM akan kita gunakan untuk menghubungkan tabel mahasiswa dengan tabel nilai tadi. Otomatis, NIM yang awalnya primary key di tabel mahasiswa, ketika dia berubah di tabel nilai, dia akan menjadi foreign key ataupun kunci tamu ataupun kunci asing. Seperti itu. Terus juga ada yang namanya composite key, terus ada juga super key, candidate key, dan alternate key. Nanti silakan kalian baca definisinya apa, nanti saya share di Classroom. Oke, kita lanjutkan aja. Mana lagi ya? Nah, ini contoh tadi ya, contoh yang model relasional ya, representasi dari model relasional yang bisa kita gunakan. Nah, ini adalah tabel mahasiswa ya. Nah, tabel mahasiswa ini kita punya atributnya ada NIM, ada nama, dan ada alamat, ada tanggal lahir. Di mana di sini dia akan merepresentasikan data dari satu mahasiswa ataupun mewakili dari satu mahasiswa. Ini kebetulan ada si Budi, terus sama dengan Ani, ada dua mahasiswa. Nah, kita punya lagi nih atribut lain ya. Ada kode MK, nama MK, SKS, dan semester. Otomatis nih dua tabel yang berbeda ya. Satu adalah tabel mahasiswa dan tabel ini adalah tabel mata kuliah. Nah, gimana di sini peran dari foreign key ataupun peran dari relasi antara dua tabel? Contohnya di sini. Kita akan merepresentasikan dua tabel tadi, tabel mahasiswa dan tabel mata kuliah itu ke bentuk tabel baru, di mana tabel tersebut itu namanya adalah tabel KRS. Nah, tabel KRS ini merupakan hasil dari hubungan dari tabel mahasiswa dan juga tabel mata kuliah. Bagaimana nih cara kita menghubungkan? Nah, kalau di tabel mahasiswa, kita punya primary key-nya adalah NIM. Di mata kuliah, kita punya primary key-nya adalah kode MK. Dan di sini ada atribut baru untuk tabel KRS. Artinya, dua tabel tadi bisa kita hubungkan, bisa kita relasikan ke dalam bentuk tabel baru dengan dua atribut ini. NIM sama kode MK. Jadi, NIM sama kode MK ini yang awalnya merupakan primary key di tabel dia sebelumnya, ketika dia berpindah ataupun berelasi ke tabel KRS, dia tidak akan lagi menjadi primary key, tetapi menjadi kunci tamu, foreign key. Nah, itu adalah representasi dari foreign key dan juga relasi tadi. Nah, ini kita masuk lagi
IRD, Entity Relationship Diagram. Jadi sebelum kita membuat sebuah base data, sebelum kita mengimplementasikan base data dalam DBMS, kita nggak bisa langsung-langsung membuat ya. Kita harus melakukan perancangan terlebih dahulu. Sama seperti halnya misalkan kalian sedang membangun sebuah rumah. Tentunya untuk membangun sebuah rumah, apakah kita bisa mengira-ngira, oh yaudah kita bangun nih rumahnya, buat rumahnya kira-kira bisa selesai dalam waktu sekian. Tidak bisa ya, tentunya harus ada dirancang terlebih dahulu, harus ada perancangan terlebih dahulu. Tujuannya apa? Tujuannya misalkan rumah, kita rancang terlebih dahulu, kita tahu gimana desain yang kita mau, bentuk dari rumah yang impian kita seperti apa gitu, gambarannya seperti apa. Terus kita tahu juga kira-kira biaya yang akan kita butuhkan berapa untuk mendirikan rumah ini. Terus waktunya berapa, berapa orang tukang ataupun SDM yang kita butuhkan untuk membangun rumah itu. Begitu halnya dengan basis data ya. Jadi tidak hanya basis data, nanti kalian juga akan mengenal yang namanya perancangan sistem. Nah, itu juga harus dirancang terlebih dahulu sebelum benar-benar bisa diimplementasikan. Nah, pada basis data kita mengenal perancangannya yang namanya IRD, Entity Relationship Diagram. Jadi ini adalah diagram hubungan antar entitas. Jadi kita mau melihat bagaimana hubungan entitas yang kita punya, di sini kita visualisasikan dalam bentuk diagram. Seperti gambar yang ada di kiri ini. Nah, ini adalah definisinya, fungsi dan komponen yang bisa kalian baca. Nah, kita mengenal lagi yang namanya simbol dan notasi dalam ERD. Ada entitas simbolnya adalah persegi panjang, ya. Entitas persegi panjang, contohnya apa? Mahasiswa, mata kuliah, dosen, pegawai, sopir, misalnya, terus apa lagi? Arsitek dan sebagainya. Terus ada atribut. Atribut itu dia gambarnya elips. Elips ya, kalau lingkaran circle gitu ya, bukan circle, elips lah pokoknya, elips gitu. Jadi atribut itu ya bagian dari entitas. Apa sih representasi dari entitas itu? Kalau mahasiswa otomatis atributnya apa? NIM, nama, alamat, jenis kelamin dan sebagainya. Kalau mata kuliah atributnya apa? Kode mata kuliah, terus nama mata kuliahnya, jumlah SKS-nya berapa, terus nama dosennya siapa, dan seterusnya. Nah, itu. Terus yang ketiga ada lagi yang namanya relasi. Kalau relasi itu gambarnya diagonal ataupun belah ketupat ya. Belah ketupat di mana di sini kita mau melihat nih bagaimana sih hubungan antara si entitas sama atribut. Nah, itu adalah simbol dalam IRD. Sebelum saya lanjutkan, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Apakah saya menjelaskan terlalu cepat? Ada yang mau ditanyakan kah kira-kira? Untuk 78 orang yang ada di Zoom ini. Tidak, Bu. Kan? Eh, di sini kita juga mengenal jenis-jenis untuk atribut. Ada atribut simple, terus ada juga atribut komposit, ada atribut multi-value, ataupun nilainya itu lebih dari satu. Contohnya apa? Contohnya nomor telepon gitu ya. Nomor telepon mungkin ada beberapa orang yang memiliki nomor telepon yang lebih dari satu dan sebagainya. Terus ada lagi atribut derivatif. Atribut derivatif itu hasil dari atribut lainnya. Misalkan di sini saya punya atribut umur. Nah, atribut umur ini dia dari mana? Derivatifnya dari mana? Otomatis dari tanggal lahir ya. Tahun lahir, tanggal, bulan, tahun. Nah, di situ kita bisa melihat kira-kira umur si A berapa. Itu namanya atribut derivatif. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah simbol-simbolnya. Nah, ini kita ambil contohnya ya. Nah, ini adalah contoh entity relationship untuk sistem akademik. Untuk sistem akademik. Nah, di sini kita punya studi kasus. Nah, kebetulan untuk kasus ini dia sudah
menuangkan ataupun sudah memberikan kita semacam apa aja entitas yang bisa kita gunakan, terus dari entitas tersebut apa atributnya, primary key-nya yang mana, udah tersedia di sini ya, dari 3 kotak ini sudah ada. Artinya di sini kita punya entitas mahasiswa. Di mana untuk entitas mahasiswa itu kita punya atributnya NIM. NIM itu akan kita definisikan sebagai primary key, nama, sampai dengan tanggal lahir. Lalu ada juga mata kuliah dan juga ada KRS. Nah, kira-kira dari 3 kotak ini ataupun 3 entitas ini, bagaimana hasil dari IRD kita? Nah, kita akan menghasilkan bentuk IRD-nya seperti ini. Ya, jadi yang persegi panjang ini namanya entitas. Entitas, ada mahasiswa, ada dosen, ada mata kuliah, dan juga ada ruang. Terus, dari entitas ini yang menghubungkannya, ada garis-garis ini, yang elips ini namanya atribut. Ya, elips itu atribut. Terus, yang diagonal ini, ataupun belah ketupat ini namanya relasi, ataupun hubungan. Hubungan antara entitas A dengan entitas B. Gitu. Nah, itu adalah simbol-simbol yang kita gunakan. Nah, di sini saya melihat nih di beberapa atribut pada satu entitas ada satu atribut yang digaris bawahi. Contohnya NIM, kode MK, kode ruang, dan NIP. Nah, itu menunjukkan bahwasanya atribut tersebut adalah primary key pada entitas yang ada. Jadi kalau mahasiswa primary key-nya adalah NIM, terus dosen NIP, dan seterusnya. Kemudian hubungan. Nah, bagaimana sih cara menentukan hubungan? Untuk menentukan hubungan ini sebenarnya kalian cukup merepresentasikannya di dunia nyata aja gitu. Sebenarnya hubungan antara 2 entitas ini kalau kita terapkan di dunia nyata ataupun di kehidupan kita sehari-hari itu gimana hubungannya gitu ya. Nah, saya punya entitas mahasiswa. Mahasiswa di sini kita mau menghubungkan mahasiswa dengan dosen ya, mahasiswa dengan dosen. Artinya, otomatis kalau kita lihat di sini, bagaimana hubungan mahasiswa dengan dosen itu bisa mengajar, bisa membimbing ya, bisa mengajar, bisa membimbing. Nah, untuk penggunaan kata dari hubungannya itu, saya boleh bebas. Misalkan si A mau membimbing, oke benar. Si B mau mengajar, boleh. Intinya, yang apa ya hubungannya itu yang make sense, artinya yang masuk akal, yang benar-benar terjadi di realitanya, faktanya memang seperti itu, gitu ya. Nah, ini kalau kita baca dari sini ya, dosen membimbing mahasiswa ataupun mahasiswa dibimbing oleh dosen. Mahasiswa mengambil mata kuliah, ya, mata kuliah diambil oleh mahasiswa. Ya, mata kuliah menggunakan ruang apa gitu. Ruang digunakan untuk mata kuliah. Dosen mengajar pada mata kuliah dan mata kuliah tersebut diajarkan oleh dosen. Jadi cukup kalian representasikan aja di dunia nyata itu seperti apa. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan yang mau bertanya, silakan karena memang kalau kuliahnya online ini apalagi kita studi kasus ya, studi kasus yang notabene-nya ya memang harus kita artinya pahami secara detail, secara rinci. Nah, ini cukup terbatas. Jadi silakan yang mau bertanya, silakan tangannya diangkat, tangan diangkat. Bu, izin bertanya, Oke, misalnya Nabil kan boleh. kata Ibu sendiri selain NIM, kode MK, NIP, sama kode ruang itu kan menggunakan primary code kan, primary Permiliki. key. Nah, selain itu berarti keseluruhannya itu pakai foreign key atau dikosongkan aja, Bu? Oke. Nah, jadi kalau definisi dari primary key itu ya sesuatu yang unik. Nah, ini kan udah ada ya primary key-nya NIM, NIP, kode, dan kode MK. Nah, atribut ini ya maksud Nabil, nama, alamat gitu ya. Iya, Bu. Kalau atribut yang lainnya dia bukan lagi kunci, Nabil. Dia hanya sebagai atribut aja. Hanya atribut aja untuk definisinya, bukan kunci. Jadi primary key itu hanya satu aja, ya. Hanya satu aja di satu entitas ataupun satu tabel, di mana dia mewakili tabel tersebut. Nah, sedangkan nama mahasiswa, alamat mahasiswa, terus atribut lain ini bisa kita gunakan sebagai mungkin kandidat key ataupun alternate key.
Nah, kandidat key itu apa? Kandidat key itu atribut yang mungkin akan menjadi primary key, primary key. Jadi dia punya kemungkinan menjadi primary key. Tetapi kita punya lagi nih, selain atribut tersebut ada atribut lain yang memang unik, yang sangat-sangat cocok untuk dijadikan primary key. Nah, ini mungkin bisa jadi alternate key ataupun kandidat key. Alternate itu alternatif kunci ataupun kunci lainnya. Tetapi di sini tetap kita definisikan bahwasanya selain dari atribut primary key ini hanya atribut biasa aja, atribut gitu, di mana dia merupakan bagian dari entitas tersebut. Nah, nanti misalkan saya punya lagi nih satu ya, entitas nilai, misalkan nilai. Nah, nilai berarti untuk melihat nilai mahasiswa itu kan merupakan gabungan ya, gabungan dari apa aja? Dari mahasiswa, terus dari dosen, dari mata kuliah. Nah, berarti primary key yang ada di tiga entitas ini, NIM, terus NIP, kode MK, dia akan menjadi atribut baru untuk entitas nilai. Saya punya nilai nih, entitas nilai, misalkan kotak nilai. Nih kok kotak misalkan ya, kotak nilai. Nanti hubungannya nanti aja. Aduh, susah nilai ya, nggak ya? Nah, atributnya barunya misalkan ID nilai misalkan ya. Terus apa lagi? Terus NIM. NIM, terus apa lagi? NIP, terus kode MK. Nah, kode MK. Nah, ini adalah atribut untuk untuk apa namanya? Ini kenapa Fitri coret-coret? Untuk apa tadi? Entitas baru. Nah, jadi si NIM, NIP, kode MK, tiga atribut ini kan dia merupakan primary key ya, primary key di entitas mahasiswa, di entitas dosen, dan entitas mata kuliah. Nah, ketika kita hubungkan dia ke entitas baru, fungsinya bukan lagi sebagai primary key, tapi mereka ini berfungsi sebagai foreign key, ya, kunci tamu ataupun kunci asing. Nah, saya mau nanya nih, biar kalian berpikir, biar kalian ada suaranya gitu ya, karena ini online otomatis satu arah, bisa jadi yang lain nyimaknya sambil tidur atau gimana. Nah, ada yang tahu nggak kira-kira kenapa saya tidak memasukkan atribut seperti yaudah langsung aja masukin atribut nama mahasiswa, terus masukin lagi atribut apa nih, kode nama dosen, saya masukin lagi atribut misalkan nama mata kuliah. Kenapa saya hanya memasukkan atribut primary key-nya saja, sedangkan atribut lain yang memang kita butuhkan, misalkan kita mau lihat nilai si misalkan Nabil, otomatis kan ada nama MK di situ. Kenapa saya nggak masukin nama MK? Ada yang tahu kira-kira? Mungkin karena selain Isi, Bu. hal tersebut itu Hmm? bisa ganda, Bu. Bisa ganda Gimana? maksudnya, contoh MK itu kan bisa diambil semua orang, sedangkan mahasiswa tuh bisa jadi double. Makanya mungkin Ibu bilang kayak gitu, karena itu mungkin karena ganda atau ya gitu. Oke. Ada lagi yang mau ngasih pendapat tadi, siapa tadi? Saya, Bu. Izin, Isi, Bu. Bu. Siapa, siapa, Izin, Bu. siapa? Siapa? Sebutin aja namanya, boleh lanjut. Wika, Bu. Oke, gimana Wika? Jadi kan tadi Ibu bilang kenapa Ibu cuma masukin NIM, kode MK sama NIP karena Hmm. yang sudah Ibu jelaskan tadi bahwa kalau primary key masuk ke untuk yang lain itu menjadi foreign key yang berarti itu mewakili apa yang ada di atribut seperti atribut mahasiswa tadi. Hmm. Nah, Oke. jadi hanya mewakilinya saja, tidak perlu menambahkan atribut lain. Oke, Wika. Ada lagi tadi siapa tadi yang mau ngomong? Yang cowok siapa? Siapa tadi yang mau memberikan pendapatnya? Nggak apa-apa, salah. Yang penting berani ngomong. Siapa tadi? Novel, Bu. Cuman Oke. Ah. lebih sama dengan segi kelulusan, Bu. Jadi memang uh, primary key itu sebagai perwakilan dari setiap tabelnya aja, Bu. Jadi nggak perlu lagi kita nampilin nama-nama apa entitas-entitas lainnya. Jadi cuman perlu nampilin si primary key-nya aja karena dia sudah mewakili setiap entitas yang ada di tabel tersebut.
Itu ya, Bu. Oke, oke, oke benar ya untuk jawabannya. Jadi ya karena tadi definisinya primary key sudah mewakili ya, mewakili artinya kita tidak perlu menambahkan lagi dia seperti nama dan sebagainya di sebagai atribut baru dalam entitas baru. Nah, contoh kita ambil, saya mau ngefilter data ataupun mencari data mahasiswa, ya, mencari data mahasiswa. Nah, berarti saya cukup aja ketik NIM. Misalkan saya cari ini ya, pencarian gitu. Ketik aja, ini ketik 199 sekian, enter. Nah, otomatis data si pemilik NIM 99 ini akan langsung keluar. Apa aja, terus namanya, alamat, nah itu datanya akan langsung keluar. Cukup dengan kita menggunakan primary key saja, ataupun kunci yang memang mewakili atribut-atribut tersebut. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah derajat cardinality ya. Derajat kardinalitas dalam ERD nanti yang akan kita kenal ada yang namanya many to many. Artinya relasi itu kompleks. Terus ada one to many, relasinya umum, satu ke banyak. Terus juga yang ketiga ada one to one. Ini paling sederhana, satu ke satu. Jadi di sini dia akan menunjukkan bagaimana sih jumlah instan dari suatu entitas yang memang bisa dihubungkan dengan entitas lainnya. Contohnya nanti. Oke, saya punya contoh di sini. Nah, relasi ini contoh dari relasi one to one ya. One to one saya punya himpunan ya A, terus ada juga B di sini. Bukan himpunan, ini diagram. Nah, di sini diagram Venn ini dia punya 4 entitas, yang B juga 4 entitas. Nah, bagaimana contoh penerapan dari one to one? One to one berarti dia berhubungan satu ke satu. Eh, entitas yang ada pada A, dia akan berhubungan hanya satu pada entitas B. Entitas satu dengan entitas satu, entitas dua dengan entitas dua. Nggak boleh berhubungannya seperti ini. Misalkan entitas satu dia berhubungan lagi dengan entitas dua, nggak boleh. Ya, dia hanya satu entitas berhubungan dengan entitas lainnya, satu entitas lainnya. Oke, kita lihat selanjutnya. Terus, mananya? Ini one to many. One to many itu satu ke banyak. Satu ke banyak ini kalau kita baca, kita lihat dari gambar ERD di sini ataupun diagram relasi di sini, kita punya dosen, punya kuliah. Hubungan dua entitas ini adalah mengajar. Nah, kalau kita baca, di sini udah tertulis ya, satu dan N. Ini artinya satu ke banyak, one to many. Satu dosen mengajar banyak mata kuliah. Banyak mata kuliah diajarkan oleh satu dosen. Nah, itu adalah penerapan dari relasi one to many. Terus many to many gimana? Nah, many to many ini fleksibel ya, kompleks. Artinya dia bisa masuk semua gitu, bisa masuk semuanya. Coba saya balikan ke contoh tadi. Misalkan relasi one to many saya ganti, Ibu ganti menjadi many to many. Banyak dosen mengajar banyak mata kuliah. Benar kan? Dalam teknik informatika saja kita punya banyak dosen. Banyak dosen itu pasti dia mengajar banyak mata kuliah. Banyak dosen mengajar banyak mata kuliah. Jadi fleksibel, bisa digunakan kalau many to many. Tapi one to many, many to one to one itu memang harus kalian perhatikan untuk penggunaannya. Ini banyak mahasiswa mengambil banyak mata kuliah. Satu mahasiswa bisa mengambil banyak mata kuliah. Nah, jadi untuk penentuan dari kardinalitas ini memang harus benar-benar kalian analisa ya. Kalian analisa kira-kira, kalian bayangkan aja, benar nggak ya banyak mahasiswa itu, satu mahasiswa itu mereka mengambil banyak mata kuliah. Ataupun mungkin benar nggak ya banyak mahasiswa mereka mengambil banyak kuliah gitu. Jadi memang harus kalian analisa, kalian coba terapkan di dunia nyata apa benar-benar terjadi, benar-benar ada gitu. Jadi memang untuk basis data ini kita memerlukan analisa ya, yang memang cukup detail, cukup kompleks ketika kita melakukan perancangan ataupun mengimplementasi basis data itu sendiri. Nah, ini adalah gambarannya ataupun bentuk dari diagram yang bisa kalian gunakan. Kalau one to many, kalian pakai 1 ke N. Kalau many to many, kalian pakai N ke M gitu. Kalau 1 ke 1, pakai 1, 1 gitu. Oke, ini dibaca aja.
Oke, ini silakan dibaca. Sampai sini ada yang bertanyakan? Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan untuk materi ERD yang lebih detail, kasus dari ERD. ERD. Oke, udah terlihat? Sudah, Bu. Oke, ini ERD. ERD merupakan alat penting dalam perancangan basis data yang membantu kita memvisualisasikan hubungan antar entitas dalam sebuah sistem. Jadi di sini kita akan membahas 5 tahapan utama dalam pembuatan ERD dan juga kita akan nantinya mempraktikkan dalam studi kasus. Nah, ada dua studi kasus, ada studi kasus rumah sakit, sistem rumah sakit dan juga sistem perguruan tinggi. Nah, untuk tahapan pembuatan ERD itu ada 5 tahapan ya yang perlu teman-teman pahami. Yang pertama itu adalah mengidentifikasi entitas, identification entity. Nah, jadi di sini kita perlu menetapkan ataupun menganalisa kira-kira dalam IRD yang akan kita buat ini siapa aja yang terlibat, entitas apa aja yang akan kita gunakan, yang akan terlibat dalam database tersebut. Terus setelah kita menentukan entitas, kita akan menentukan atribut-atribut dari entitas tersebut serta kuncinya. Terus kita akan mengidentifikasi hubungan mereka itu apa gitu. Mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan-himpunan entitas yang ada serta penentuan dari forensic key-nya itu sendiri. Terus kita menentukan derajat relasi dan yang terakhir kita menambahkan yang namanya atribut deskriptif. Oke. Ini adalah objek entity relationship ya, objeknya. Yang pertama itu kalian lihat untuk gambar dari atribut itu sebenarnya bisa beberapa simbol yang bisa kita gunakan ya. Misalkan contoh satu boleh dan sebagainya. Tapi kita sepakati aja biar sama, kita menggunakan gambar entitasnya cukup persegi panjang aja ya. Persegi panjang, terus di sini untuk atributnya kita pakai si ellipse ini ya, terus relationship ini. Nah, sebenarnya untuk entity ini itu namanya entity lemah. Bisa juga digunakan sesuai dengan kasus-kasus tertentu. Ini relationship lemah, ini multi value attribute ataupun yang memiliki nilai banyak. Terus ini atribut yang kita definisikan sebagai primary key. Terus ini atribut derivatif. Ini adalah panah-panahnya ataupun association ya dengan sifatnya itu seperti apa gitu. Terus, nah kita masuk ke studi kasus kita adalah rumah sakit. Nah, jadi silakan teman-teman baca terlebih dahulu untuk studi kasus ini. Nah, kira-kira dari studi kasus ini entitasnya apa aja sih yang mungkin akan terlibat dalam IRD kita? Oke, silakan dibaca dulu ya. Sorry.
Udah sebentar lagi. Datang ke rumahnya ke mana? Ke sini dong. Ke sini. Tak mungkin lah bisa naik motor ibu pakai ibu kok. Terus kan tunggu adik sebentar aja. Motor lu? Manye. Miknya Raja. Sebentar aja. Abu. Sebentar aja. Kamu udah lama-lama tuh. Oke, kira-kira apa nih entitas yang ada di studi kasus rumah sakit kita? Apa kira-kira? Ada 3, Bu. Eh, Oh ya, apa tadi? Siapa? eh, dok Siapa? Silviana, siapa? Silvi, Bu. Siapa? Silviana. Oke, silakan Silvi. Ada dokter, pasien, sama administrator. Dokter, pasien, dan administrator. Oke, tadi siapa tadi? Teguh ya? Teguh atau siapa tadi yang raise hand tadi? Bu, Oke, silakan. jawaban entitasnya tuh ada yang pertama ada dokter, lalu ada pasien, lalu administrator, Bu. 3 ya. Eh, ya sama Bu kayak Silvi tadi. Oke. Bentar. Saya absen dulu nih. Udah ada absen di kampus saya. Udah ada notif presensi. Delapan, 48. Oke, di sini bisa kita lihat mana nih? Aduh. Bisa kita lihat kira-kira dari studi kasus yang kita punya, apa saja sih yang memang merupakan entitas ya. Entitas artinya yang dia akan memiliki hubungan antara si entitas A dengan entitas lainnya. Ntar ya, continue. Oh ini. Masih ada ya? Apa yang kelihatan di situ? Share. Potong. Kita baca. Sebuah rumah sakit memiliki banyak dokter. Sebuah rumah sakit memiliki banyak dokter. Dokter.
Setiap dokter mempunyai banyak pasien yang harus ditangani. Pasien harus terlebih dahulu mendaftar pada bagian administrasi. Dengan menyerahkan data dirinya, data pasien yang telah terdaftar akan diserahkan kepada dokter untuk diperiksa. Pasien dapat diperiksa oleh beberapa dokter sesuai situasi dan kondisi pasien. Setelah pasien selesai diperiksa, dokter akan membuat resep obat diserahkan kepada pasien. Jadi ada 3 entitas di sini, ada dokter, ada pasien, administrasi. Kenapa rumah sakit tidak masuk? Kenapa obat tidak masuk? Kenapa? Karena di sini bisa kita lihat, kita cukup baca aja. Kira-kira di rumah sakit ini ada nggak ada nggak aktivitas lain contohnya yang dia bisa lakukan. Artinya ada nggak aktivitas yang dia lakukan dengan entitas lainnya. Begitu juga obat. Di sini kita lihat nggak ada ya, karena rumah sakit ini dia hanya menjelaskan bahwasanya dia merupakan rumah sakit. Di dalamnya dia ada dokter, ada pasien, dan administrasi. Sedangkan si obat ini itu merupakan output lah ya, keluaran dari ataupun hasil dari pasien berobat ke dokter. Keluarannya apa? Itu resep obat yang nanti mungkin akan ditebus di farmasi ataupun apotek. Nah, ini adalah tahap pertama, kita identifikasikan entitasnya terlebih dahulu. Ada 3, ada dokter, ada pasien, ada administrator. Nah, nanti kalau untuk tugas selanjutnya, untuk kasus silakan buatkan seperti ini ya. Buatkan seperti ini artinya ketika kalian menyelesaikan studi kasus yang saya berikan, buat tahap pertama, identifikasi entitas. Berarti entitasnya 1, dokter, 2, pasien, 3, administrator. Tahap kedua apa? Tahap kedua kita menentukan atribut. Atribut dari 3 entitas ini. Berarti atributnya apa? Misalkan dokter, kode dokter ataupun ID dokter. Pasien apa? ID pasien, nama pasien, dan administrator apa? Nah, ini ada atributnya ya. Penentuan 3 atribut. Nah, biasanya kalau di studi kasus itu sudah ada atributnya, sudah disediakan. Oh, dokter ini atributnya, pasien ini. Tapi nanti ketika kalian ketemu studi kasus ataupun soal yang belum ada atributnya, silakan tentukan atributnya sendiri. Seperti itu. Terus tahap ketiga, kita mengidentifikasi relasi. Nah, bagaimana cara kita mengidentifikasi relasi? Kita bisa menggunakan yang namanya matriks. Matriks relasi. Nah, nanti matriks relasi itu bisa membantu kita dalam mengetahui ataupun menghubungkanlah antara entitas A dan entitas B. Ini adalah bentuk dari matriks relasi. Nah, ini adalah matriks relasi. Ya, contohnya saya punya entitasnya ada 1 dokter, pasien, administrator. Itu dalam bentuk kolom ya, bentuk kolom. Terus dalam bentuk baris kita buat lagi dokter, pasien, administrator. Cara bacanya seperti apa? Berarti cara bacanya nyilang. Kalau dokter sama dokter nggak ada ya, karena dia entitas yang sama. Jadi cukup kita hitamkan saja, kita arsir. Terus dokter sama pasien, kira-kira apa sih hubungan dokter sama pasien? Udah otomatis dokter sama pasien, dokter memeriksa pasien, pasien diperiksa oleh dokter. Berarti kita ambil untuk hubungannya adalah memeriksa. Dokter dengan administrator apa? Otomatis tadi ya kalau kita baca di studi kasus, administrator itu akan menyimpan data ya, menyimpan data si pasien tadi. Berarti di sini simpan data. Ya, simpan data. Terus kita punya entitas pasien lagi. Hubungan pasien dengan dokter apa? Pasien diperiksa oleh dokter. Pasien dengan pasien otomatis nggak ada, diarsir aja. Pasien dengan administrator apa? Mendaftar. Kenapa mendaftar? Kembali lagi ke soal cerita tadi, studi kasus tadi. Bahwasanya dia menjelaskan bahwasanya pasien ketika dia ingin berobat, pastinya dia harus mendaftar dulu ke pihak administrator ataupun administrasi. Terus yang ketiga ada administrator. Administrator apa? Hubungannya dengan dokter, dia menyerahkan data. Data apa? Data pasien pastinya ya. Terus dengan pasien dia melayani apa? Melayani pendaftaran pasien tadi. Nah, ini adalah matriks relasi yang bisa kalian gunakan, yang memang bisa mempermudah kalian ketika menentukan kira-kira antara entitas itu apa sih hubungannya, relasinya seperti apa. Terus kita masuk tahap keempat. Tahap keempat ini kita menentukan derajat kardinalitas ataupun bagaimana hubungannya, apakah one to one, apakah one to many, atau mungkin many to many. Nah,
Kita ambil aja yang paling kompleks. Artinya many to many ya. Tadi ada satu poin many to many, dia kompleks. Artinya dia bisa masuk ke semuanya. Dokter dengan pasien hubungannya adalah banyak ke banyak. Dokter dengan administrator banyak ke banyak. Dan administrator ke pasien ada banyak ke banyak. Ya, kalau kita baca, dokter ya, dokter memeriksa banyak pasien. Pasien diperiksa oleh banyak dokter. Terus dari administrator, dokter dan administrator dokter menyimpan data yang didapatkan dari administrator. Ya, administrator menyerahkan data ke dokter. Terus administrator dan pasien. Banyak administrator melayani banyak pasien. Banyak pasien dilayani oleh banyak administrator. Nah, untuk kardinalitas yang many to many ini sudah paling kompleks. Dia masuk ke semuanya. Bisa kalian gunakan. Tetapi dalam IRD, many to many ini bisa kita selesaikan nantinya. Kita lihat selanjutnya. Nah, ini adalah hasil dari IRD yang sudah kita buat sesuai dengan 4 tahap yang ada. Satu, dia punya entitas dokter, terus entitasnya pasien, terus entitasnya administrator. Hubungannya kita dapatkan tadi dari relasi, matriks relasi. Atribut juga sudah kita dapatkan tadi ya, sudah kita buatkan ataupun di soal itu ada. Kalaupun tidak ada, silakan kalian tentukan sendiri. Nah, ini adalah hasil IRD dari rumah sakit sesuai dengan studi kasus. Lalu, apakah ini sudah selesai? Tentu belum, ya. Oh iya, untuk penggunaan derajat relasi, dia many to many. Many to many berarti ini dia. Tanda kurung siku ya. Ini artinya many to many. Banyak ke banyak. Ini many to many. Oke, sebelum saya masuk tahap selanjutnya, kira-kira ada yang mau ditanyakan tidak? Ada yang mau kita diskusikan? Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan ya. Nah, penggunaan many to many di sini yang kita bilang kompleks tadi sebenarnya bisa ya, bisa. Artinya bisa masuk kemana aja. Tetapi ketika kita akan menerapkannya ke DBMS itu nanti dia tidak akan menunjukkan secara eksplisit bagaimana hubungannya. Nah, untuk mengatasi hal tersebut kita akan memecahkan. Ya, memecahkan yang mana? Ya, semuanya. Kenapa semuanya? Karena hubungan semuanya adalah many to many. Pecahkan nih, many to many ini kita pecahkan. Nah, bagaimana cara kita memecahkan? Ini adalah final dari rumah sakit. Nah, cara kita memecahkannya, kita akan lengkapi ya. Lengkapi himpunan entitas sebelumnya yang kita punya dengan himpunan relasi menjadi sebuah atribut-atribut deskriptif. Ya, atribut-atribut deskriptif yang dia bukan kunci ataupun non-key. Nah, sebelumnya seperti ini. Sebelumnya kita hanya punya 1, 2, 3 entitas. Kita harus pecahkan, harus kita uraikan yang hubungannya banyak ke banyak. Caranya kita menambahkan ini, atribut yang di dalam kotak putus-putus ini. Ini namanya atribut-atribut deskriptif. Atribut-atribut deskriptif. Bisa kalian baca, jika relasi dari setiap entity memiliki nilai banyak ke banyak, maka relasi tersebut berubah menjadi sebuah entity dan atributnya adalah primary key dari setiap entity yang terhubung. Maka penyempurnaan dari IRD-nya bentuknya seperti ini. Nah, kita lihat, kita coba analisa, kita kaji IRD terbaru ini. Sebelumnya entitas kita hanya dokter, administrator, sama mana tadi? Dokter, administrator, dan pasien. Ini kan entitas awal kita. Entitas baru kita ada dokter underscore admin, ada daftar, dan ada pasien underscore dokter. Nah, dari sini kita bisa lihat nih hubungan ya, relasi ataupun derajat dari si dokter dengan si pasien, dia tidak lagi many to many, tapi dia sudah one ke one, satu ke satu, dengan syarat adanya penambahan dari atribut-atribut deskriptif yang di kotak putus-putus. Ini namanya atribut deskriptif. Jadi kita uraikan, untuk bisa menguraikan ya kita tambahkan yang namanya atribut deskriptif ini dengan derajat relasinya many to many.
Jadi yang tadi tidak lagi many to many, tapi one to one, tetapi many to many-nya berpindah ke atribut-atribut deskriptifnya tadi. Sebelum saya lanjutkan, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang belum paham mungkin? Supaya bisa... Saya saya Ah, saya masih belum paham penggunaan tanda-tanda yang apa penghubungnya itu. yang Masih mana belum Nabil? paham. Tanda-tanda penghubung antara yang garis 3 biji di dokter sama yang tadi yang satu slash gitu, satu slash. Apa sih? Yang penghubung satu tuh Ini ya. one to one, ya, sama many to many itu saya masih bingung. Oke. Oke, saya kembali ke belakang. Nah, untuk penentuan derajat relasi itu yang saya katakan tadi, kita bisa analisa ya, kita terapkan di dunia nyata. Tetapi ketika kita menggunakan yang namanya derajat yang kompleks tadi ya, yang namanya many to many itu kan kompleks, artinya dia bisa masuk ke semuanya. Nah, kita baca, banyak dokter memeriksa banyak pasien. Faktanya gimana? Realitanya gimana? Benar ya, memang banyak dokter memeriksa juga banyak pasien. Tapi apakah itu spesifik? Tidak kan? Banyak dokter memeriksa banyak pasien. Nanti kita nggak tahu nih kira-kira banyak dokter itu misalkan dia ada 5 dokter A, B, C, D, E. Pasiennya ada 10 misalkan A, B, C sampai I. Nah, kira-kira dari dokter A sampai E ini yang mana yang memeriksa pasien A ya? Terus dokter E ini dia memeriksa pasien yang mana aja. Artinya kalau kita masih menggunakan derajat seperti ini dia tidak akan spesifik. Artinya kita nggak tahu secara detail dari pemeriksaannya itu seperti apa. Nah, ini bisa kita gunakan sebagai alternatif untuk awal bisa, tetapi untuk penggunaan yang lebih final ataupun yang memang fix nih IRD-nya kita bisa pecahkan. Pecahkan ataupun kita uraikan yang memang memiliki hubungan banyak ke banyak. Nah, kita lanjutkan, saya hapus dulu. Kita uraikan bentuknya seperti ini. Jadi untuk hubungan banyak ke banyak, dia sudah pindah ke entitas baru, entitas dokter. Entitas dokter dan yang tadi banyak ke banyak, dia sudah satu ke satu. Nah, bagaimana saya jelasin ini? Jadi kalau di sini kita lihat entitas awal dokter dan pasien hubungannya many to many, sekarang menjadi satu ke satu. Nih kalau kita baca satu dokter memeriksa satu pasien. Nah, artinya kita tahu dokter A satu dokter, misalkan dokter A memeriksa satu pasien. Nah, pasti dokter A memeriksa pasien A. Udah tahu nih hubungannya. Oh, si pasien A berobat jam sekian. Udah pasti yang memeriksa si A, dokter A. Karena dia sudah spesifik. Karena satu dokter memeriksa satu pasien. Sedangkan tadi banyak pasien memeriksa banyak pasien. Banyak dokter memeriksa banyak pasien. Kita nggak tahu pasien yang banyak ini dokter yang mana yang memeriksanya. Terus dokter yang banyak ini memeriksa pasien yang mana aja. Kan kita nggak tahu spesifiknya seperti apa, makanya kita uraikan. Nah, kalau di sini kan udah jelas nih, di database pun masuk. Misalkan dokter A ya, ID dokternya misalkan ID dokternya satu, nama dokternya dokter Ani, misalkan ya dia spesialis mata misalkan ya. Spesialis mata. Terus yang berobat ke dokter Ani siapa? Yang berobat ke dokter Ani misalkan pasien yang ID-nya 2, namanya misalkan Rani misalkan. Otomatis dia meriksa apa? Meriksa mata. Nah, ini kan lebih spesifik. Udah kita tahu si Rani diperiksa oleh si dokter Ani. Sedangkan yang tadi kita nggak tahu Rani itu diperiksa oleh dokter yang mana. Karena derajat relasinya itu banyak ke banyak. Otomatis banyak dokter memeriksa banyak pasien. Kita nggak tahu spesifiknya apa. Satu ke satunya gimana gitu. Dokter mana yang memeriksa ini? Pasien ini diperiksa oleh siapa gitu. Dan ini pun nanti ketika dalam rumah sakit punya yang namanya medical record ya, ataupun rekam medis. Rekam medis otomatis data ini akan masuk ke rekam medis pasien. Akan masuk ke rekam medis pasien karena dia spesifik tadi suara. Apa yang bersuara nih? Amel bisa di mute nggak? Amelian Sabila. Oke, nanti kalau di medical recordnya ataupun rekam medis pasien itu akan terlihat si Rani ini dia pernah
pernah saya diamkan dulu nih. Bapak Amel. Nah, jadi di rekam medis kita tahu oh Rani dia pernah berobat ke dokter mata dan seterusnya. Seperti itu. Nah, kalau masih menggunakan derajat tadi, kita nggak akan tahu eh, Rani itu berobat ke dokter yang mana karena dia punya derajatnya itu banyak-banyak. Seperti itu. Oke, kita ambil lagi yang lainnya. Ini dokter, ini pasien underscore dokter, ini adalah pasien. Nah, fungsinya lainnya apa? Fungsi dari atribut deskriptif ini, kalau saya tuangkan dalam DBMS, ataupun kita masukkan di basis data ya. Kalau si dokter ini, ya Allah. Kalau si dokter ini, aduh banyak kali. Oke, kalau si dokter ini, dia akan menjadi tabel dokter. Ya, tabel dokter. Tabel dokter. Isi tabel dokter apa aja? ID dokter, nama dokter, alamat, dan seterusnya. Artinya, entitas dari dokter, ya, data dari dokter akan tersimpan di tabel dokter. Begitu juga pasien, tabel pasien. Berarti ini ya udah biodata ataupun data diri dari pasien. Nah, sedangkan pasien underscore dokter ini menunjukkan hubungan antara pasien dan dokter. Contohnya gimana? Ini ada ID dokter. ID dokter misalkan satu. Dokter dengan ID 1 namanya dokter Ani. ID pasien itu adalah 2. Pasien dengan ID 2 namanya Rani. Nah, waktu periksanya kapan? Misalkan di tanggal 16 Maret 2026. Resepnya apa ataupun obatnya apa? Sekian-sekian. Nah, dari tabel ini kita tahu ini loh hubungan ataupun aktivitas yang sudah dilakukan oleh dokter dan si pasien yang akan nantinya kita gunakan untuk rekam medis pasien. Seperti itu. Ataupun mungkin untuk kegunaan rumah sakit, untuk administrasinya, bahwasanya di waktu ini, di tanggal 16 Maret, yang sudah berobat ataupun yang sudah memeriksa, pasien dengan ID 2, 3, dan seterusnya. Yang memeriksanya dokter 3, 2, dan seterusnya. Seperti itu. Begitu juga untuk dokter underscore admin. Kalau dokter underscore admin, di sini dia akan melihatkan ataupun akan menuangkan dalam bentuk tabel, di mana tabelnya itu berisi aktivitas antara dokter sama admin. Dalam hal apa? Dalam hal data tadi ya, menyerahkan data pasien. Sedangkan di administrator ini, ya udah ini hanya data administrator saja. Misalkan ID admin 2, siapa? ID admin 2 misalkan namanya Nada gitu. Waktu jaganya kapan? Namanya Nada gitu ya, dan seterusnya. Terus si daftar ini apa? Si daftar ini dia menunjukkan ID daftar, ID admin, dan ID pasien. Artinya siapa yang sudah mendaftar? Pasien mana? Terus dia mendaftarnya ke admin yang mana? Nah, kira-kira seperti itu. Jadi ini adalah bentuk dari final ataupun IRD yang memang sudah fix gitu, yang bisa kita gunakan. Nah, ini bisa kita tuangkan dalam bentuk database nantinya. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nabil paham atau mungkin ada yang masih bingung? Aman udah sedikit mengerti. Lumayan ya. Ya. Yang lain gimana? Oke, nanti lihat-lihat aja di contohnya nanti paham nih. Kalau benar-benar kalian pahami, nah ini akan paham. Intinya di sini saya tunjukkan lebih jelas. Ini misalkan ini kan desainnya ya, perancangan dari database. Nah, desain ini bisa kita tuangkan dalam PHP admin yang kalian gunakan di praktik ya. PHP admin kita kebetulan menggunakan DBMS-nya MySQL. Jadi apa aja yang kita butuhkan? Nama database-nya apa? Misalnya database rumah sakit. Tabelnya apa? Kita punya tabel dokter, tabel pasien dokter, tabel pasien, terus tabel daftar, tabel administrator, dan tabel dokter underscore admin. Tabel dokter isinya apa? Tabel dokter ini isinya data-data dokter. Data-data dokter artinya dia nggak ada hubungannya dengan pasien. Kalau pasiennya apa? Pasiennya udah data-data pasien. Kalau administrator, data-data administrator. Nah, yang atribut deskriptif ini, yang dalam kotak putus-putus ini, apa yang isinya nanti? Nah, contoh, pasien dengan pasien underscore dokter. Berarti ini menunjukkan relasi si dokter sama pasien. Misalkan di 16 Maret yang berobat itu Rani, yang memeriksa Rani adalah Dokter Budi.
Terus waktu periksanya 16 Maret jam 4. Ya, terus resep obatnya apa? Misalkan apa ya? eh, Amoxicillin dan sebagainya gitu. Jadi hubungan antara dua entitas ini ada di tabel ini. Ada di entitas baru, pasien underscore dokter, disebut dengan atribut-atribut deskriptif. Terus kita mau melihat lagi nih hubungan antara pasien dengan administrator yang kita tahu bahwasanya pasien ketika ingin berobat dia harus mendaftar terlebih dahulu ke administrator ya. Nah, ini masuk nih datanya di sini, mendaftar. ID daftarnya misalkan 3. Yang melayani ketika pendaftaran itu berarti misalkan siapa ya? Namanya Robi, misalkan ya Robi. Terus yang mendaftar pada saat Robi yang sedang melayani siapa? Misalkan Budi. Nah, ini kita lihat di tabelnya, kita lihat nih aktivitasnya gitu, yang sudah terjadi, yang memang ada transaksi di sana ataupun relasi-relasi di sana. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, yang lain ada yang bertanyakan? Nah, ini akan menjadi studi kasus kalian, dianalisa. Nah, ini ada lagi studi kasus untuk perguruan tinggi. Nah, ini udah tahapannya. Dari identifikasi entitas, kita punya entitasnya ada 3, mahasiswa, mata kuliah, dosen. Dari atributnya kita sudah punya nih. Dari relasinya kita juga udah tahu melalui matriks relasi. Selanjutnya, derajat kardinalitas. Kita juga udah punya. Kita pakai banyak ke banyak dan satu ke banyak. Terus inilah hasil akhirnya. Finalnya seperti apa? Nah, kenapa ada atribut deskriptif? Karena ya tadi kita punya entitas yang hubungannya adalah many ke many. Many ke many ataupun kebanyak ke banyak. Yang tadi saya bilang bahwasanya banyak ke banyak itu kita tidak bisa melihat secara spesifik bagaimana hubungan mereka, siapa aja yang terlibat, terus kapan aja dan sebagainya. Nah, untuk itu kalian perlu menguraikan ataupun memecahkan menjadi sebuah atribut-atribut deskriptif ketika kalian menemukan hubungannya adalah many ke many ataupun banyak ke banyak. Nah, ini bisa dibaca. Jadi ini penanganan relasi banyak ke banyak. Jadi ketika kalian bertemu relasi hubungannya banyak ke banyak, bisa kalian selesaikan dengan 5 tahapan ini. Nah, itu tentang IRD. Ya, tentang IRD yang akan menjadi studi kasus kita untuk pertemuan harusnya pertemuan keempat kalau nggak salah ya, keempat lima kalau nggak salah. Ya, keempat. Jadi untuk studi kasus ini itu akan menjadi tugas kalian yang harus kalian selesaikan di minggu yang akan datang. Minggu yang akan datang itu udah masuk ke minggu kelima ya. Minggu kelima, ya minggu kelima. Otomatis absen dari minggu kelima akan saya masukkan dari siapa aja yang mengumpulkan tugas tersebut. Jadi ketika mengumpulkan tugas tepat waktu, berarti statusnya hadir. Itu salah satunya gitu. Jadi kalau kelas yang di hari Senin mereka udah pertemuan, hari ini mereka pertemuan keempat. Sedangkan yang hari Jumat ini mereka pertemuan ketiga. Ya, hari ini mereka pertemuan ketiga. Tapi karena saya udah masuk ERD juga, arti saya ambil 2 absen ya untuk yang hari Jumat. Nah, jadi untuk kasus IRD itu untuk konfirmasi kehadiran di minggu kelima. Minggu kelima berarti di hari Senin yang akan datang dan di hari Jumat yang akan datang. Dan tentunya akan saya cek juga ya, karena salah satu penilaian kita itu adalah case study ya. Tugas kita ada 3. Ini adalah tugas 1. Tugas 2 nanti ada normalisasi dan seterusnya. Ada yang mau ditanyakan kira-kira? Nah, ini studi kasusnya. Apa aja? Silakan kalian baca dengan saksama, dengan fokus ya kasus yang saya berikan. Selanjutnya silakan identifikasi entitasnya apa, atribut dan sebagainya seperti tahapan tadi. Nah, kalian bisa membuat IRD-nya, boleh mau tulis tangan boleh, tulis tangan boleh tapi asal rapi pakai ruler roll penggaris. Tapi kalau mau pakai tools boleh di sini kalian bisa pakai Lucid Chart, Draw.io, terus ada juga YED Grab, terus Visio juga boleh. Terus hubungannya seperti apa? Kumpulkan dalam format PDF. Untuk tugasnya itu studi kasusnya ada 3. Ini kebetulan sudah saya tentukan nih.
udah saya uraikan entitasnya apa. Ini udah pasien, dokter, terus di sini juga ada anggota peminjaman dan seterusnya. Ada yang mau ditanyakan? Kira-kira udah azan di sini? Bu, jadi deadline-nya itu minggu depan, Bu? Atau 2 minggu lagi atau Di hari ini ya Pak, Selasa. Ya, datanya minggu depan. Hari Senin aja deh. Hari Senin jam jam 1. Senin jam 1. ini sesuai MK atau apa jadwal MK atau hari Seninnya itu, Bu? Yang Kan Jumat juga deadline-nya hari Senin. Bareng. Ya, yang hari Senin deadline-nya minggu depan Senin, yang Jumat juga deadline-nya hari Senin. Karena kita kan kuliahnya sama jatuhnya. Gitu. Ada yang mau ditanyakan kira-kira? Silakan dianalisa. Jangan nggak apa-apa salah, tetapi memang hasil sendiri. Jangan generate AI. Saya tahu yang AI yang mana, yang hasil karya sendiri yang mana. Nggak Hmm. masalah mau apa ya salah IRD-nya. Nama aja kita belajar ya berproses. Jadi semakin banyak latihan, otomatis kalian akan semakin banyak tahu. Tapi jangan sama sekali kalian cari di generate pakai AI. Jangan, karena dia tidak akan mengeluarkan yang sama. Kenapa? Karena pemahaman kita dengan AI kan pastinya berbeda ya. Misalkan saya kasih pemahaman, saya minta kalian buat yang memang apa ya mengimplementasikan ke dunia nyata. Artinya kita lihat realitanya seperti apa. Tapi AI dia nggak akan menghasilkan yang seperti itu gitu. Karena mungkin persepsi dari dia ataupun sudut pandang dia dan kita mungkin akan berbeda nantinya. Jadi silakan buat versi sendiri. Tidak apa-apa salah. Yang penting hasil karya sendiri. Ada yang mau ditanyakan? Kalau untuk apa soal-soalnya itu di apa classroom ya, Bu? Udah ada. Ya, nanti materinya saya share di Classroom, terus juga studi kasusnya juga saya share ke Classroom. Terima kasih, Bu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, kalau tidak ada saya mau absen untuk yang hari Jumat. Tapi sebelum absen silakan on cam dulu kita dokumentasi. Wow, banyak ya, 78 orang. Oke, yang lain silakan on cam. Banyak nih yang belum on cam. Oke, halaman pertama senyum ya. Dia ada berapa nih? Ada empat page nih. Pokoknya kalian senyum aja lah sepanjang saya ngomong. Oke, silakan halaman pertama ya. 1, 2, 3. Oke, next. Halaman kedua. Bentar. 1, 5. 1, 2, 3. Oke, yang ketiga. 1, 2, 3. Terakhir. 1, 2, 3. Oke. Saya absen dulu untuk yang hari Jumat. Jumat. Hmm, Jumat. Hmm. Kalian masuknya tanggal berapa? Tatap mukanya mulai tanggal berapa? Tanggal 30, Bu. 30. 30 hari Senin. Oke.
Mana nih Jumat? Muhammad Zaki. Zaki hadir. Hadir. Oke, Jessica Miati Saputri. Hadir, Bu. Nur Lailatul Karimah. Hadir, Bu. Ferry Febrian. Ferry Febrian Bu. hadir. Hadir. Hadir, Bu. Oke, Fariski Fahmi. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Sal- Hadir, Bu. Ya, Salsabila. Hadir, Bu. Nabil Andika. Hadir, Bu. Arinda Dwi Aziza. Adinda dah. Hadir, Bu. Muhammad Januar. Hadir, Bu. Oke, Januar. Fahri Anasyah. Hadir, Bu. Oke, Fatur Islami. Hadir, Bu. Arya Dwi Putra Handika. Hadir, Bu. Akdan Dana Diaksa. Hadir, Bu. Oke, Oza Farurozi. Oza hadir. Nadira Zahrana Najwa. Hadir, Bu. Oke, Sandi Arif Pandane. Sandi Arif ada. Oza, siapa lagi? Sandi Arif. Oke, tidak ada. Terus Kireina Hervika. Hadir. Muhammad Pandu Wirahman. Hadir. Dharma Artahsyasta. Hadir, Bu. Jennifer Margaret. Hadir, Bu. Muhammad Nabil Nur Azakwan. Hadir, Bu. Hadir. Oke, Naufal Ahmad Muhtarom. Saya, Bu. Oke, Siapa tuh? Ivander. Hadir, Bu. Oke, Fikri Enggaransyah. Aduh. Ada Fikri? Goblok anjing. Woi, what? Fikri ada nggak? Oke, Fikri nggak ada ya. Sevia Ramadhani. Enggak. Siapa tadi? Sepia ada Sepia. Sepia Ramadhani ada. Muhammad Naufal. Hadir, Bu. Oke, Naufal Ramadhani hadir. Muhalimah. Hadir, Bu. Zulaika. Hadir, Bu. Muhammad Tirta. Hadir, Bu. Rahmanur. Hadir, Bu. Cindy Agustin. Cindy ada. Hadir, Bu. Fitri Adiantika. Hadir, Bu. Lagi di kapal, Bu. Oke. Sandriza Herlingga Putra. Sandriza ada. Sandriza. Said Abdillah. Said ada. Hadir, Bu. Oke, Hadir, Bu. Azhara Nur Anggia. Hadir, Bu. Raja Romero. Hadir, Bu. Hadir. Rifaki Prawira Syadikin. Hadir, Bu. Oke, Muhammad Syafiq. Syafiq ada. Hadir, Bu. Hadir. Ade Devana. Hadir, Bu. Fania Zahara Tunisa ada. Hadir, Bu. Oke. Nanti kalau ada yang ditanyakan silakan di grup aja. Tugasnya silakan cek di classroom nanti ya. Boleh mau tulis tangan boleh. Kalau tulis tangan di double folio. Kalau mau dipakai tools ataupun pakai Word juga boleh. Sebebasnya aja gitu. Yang penting rapi dan bisa dibaca.
Oke, sekian untuk pertemuan kita hari ini. Jangan lupa tugasnya dikumpulkan minggu depan untuk ngeklaim kehadiran di minggu ke-5. Oke? Oke, teman-teman, selamat libur, selamat lebaran, selamat berkumpul bersama keluarga. Mohon maaf lahir dan batin ya. Salam untuk Sama-sama, keluarga Bu. di rumah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara. Wah. Bu.